Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama-sama pada video pembelajaran kali ini kita belajar tentang sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, ketika kita belajar tentang sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro, kita telah belajar untuk muatan pembelajaran IPS KD 3.4. Nah, mari bersama-sama kita belajar untuk memahami tentang Pangeran Diponegoro. Tentunya kalian tidak asing dengan tokoh yang satu ini ya anak-anak. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Dengan nama asli ketika lahir, Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Raja Mataram, yakni Hamengkubuwono III, dan lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Raden Ayu Mangkorowati. Beliau adalah selir kerajaan di Mataram. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro tidak tinggal di dalam lingkungan kerajaan, melainkan di lingkungan rakyat biasa. Beliau lebih gemar menekuni bidang keagamaan dan berteman dengan rakyat biasa. Nah, ini yang menyebabkan Pangeran Diponegoro memiliki karakter yang berbeda dengan ayahnya, karena dia mau berkumpul dan bercengkrama bersama rakyat biasa. Beliau memiliki sikap yang cinta kepada rakyat dan kerajaan, taat dalam menjalankan ajaran agama Islam, serta memiliki jiwa pemberani dan pantang menyerah. Salah satu bukti dari sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro adalah perjuangannya dalam melawan penjajah Belanda yang berkuasa di tanah Jawa pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadi yang namanya perang melawan Belanda. Nah, adapun alasan dari sikap Pangeran Diponegoro menentang Belanda di Jawa. Jadi pada saat itu Belanda sudah menjajah di Nusantara, juga menjajah di tanah Jawa, yang intinya adalah Belanda ingin menguasai segala sumber daya dan rakyat yang ada di lingkungan tersebut. Nah, karena Belanda juga menjajah di lingkungan kerajaan Mataram, kemudian Pangeran Diponegoro kurang nyaman. Nah, berikut ini alasan dari sikap Pangeran Diponegoro menentang Belanda di tanah Jawa. Yang pertama adalah banyak rakyat yang menderita selama dijajah oleh Belanda. Kedua, tidak senang dengan sikap Belanda yang membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Tiga, tidak mentaati adat istiadat yang ada di daerah setempat. Serta yang keempat, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil dan yang tidak mematuhi kehendak Belanda. Nah, ini membuat Pangeran Diponegoro akhirnya menentang Belanda dan kemudian melakukan perlawanan. Dan bentuk perlawanan terhadap Belanda dikenal dengan Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro ini adalah perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda pada saat itu. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, yakni adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun antara kurun waktu 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara atau selama masa menjajah di Nusantara.
Pangeran Diponegoro pada saat berperang menggunakan siasat perang gerilya untuk melawan Belanda. Nah, apakah perang gerilya itu? Perang gerilya adalah perang yang dilakukan dengan cara menyerang tiba-tiba dan bergerak secara bersembunyi. Nah, ini yang disebut dengan perang gerilya, anak-anak. Dan dengan siasat perang gerilya tersebut, akhirnya Pangeran Diponegoro dan pasukannya berhasil mengalahkan Belanda. Dan kemudian hal tersebut mengakibatkan Belanda bingung dan harus berusaha mencari cara untuk bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Jadi dengan adanya siasat tersebut, Belanda kesulitan untuk mencapai apa yang mereka inginkan untuk menguasai sepenuhnya. Maka kemudian mereka berusaha untuk melakukan perjanjian damai, berusaha untuk membujuk Pangeran Diponegoro untuk berdamai, namun semuanya ditolak oleh Pangeran Diponegoro. Yang kemudian Belanda memiliki salah satu cara, dan salah satu bentuk caranya adalah dengan mengadakan sebuah sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian Belanda juga menawan banyak pasukan dari Pangeran Diponegoro yang masih hidup, kemudian ditawan. Nah, hal tersebut menyebabkan pada akhirnya Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dan menukar dirinya dengan tawanan yang masih hidup. Karena Pangeran Diponegoro sudah menyerahkan diri ke pihak Belanda, pada akhirnya perang pun berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Pangeran Diponegoro dan istrinya kemudian diasingkan di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 8 Januari 1855 beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda memberikan nilai teladan bagi kita. Banyak sikap yang dapat kita teladani agar kita menjadi insan yang jauh lebih baik. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan Pangeran Diponegoro, yakni memiliki sikap berani dan pantang menyerah, mempunyai jiwa yang peduli terhadap rakyat dan wilayahnya, kemudian taat terhadap agama dan bersikap religius, serta memiliki pribadi yang cerdas dan berani serta bertanggung jawab. Nah, keempat contoh nilai yang bisa kita ambil, kita teladani ini, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi dari Pak Guru. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang sejarah, utamanya tentang Pangeran Diponegoro, serta kalian bisa meneladani dan mengimplementasikan sikap-sikap atau nilai dari tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.